Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kodim 0303 Bengkalis Podcast. Nah, kali ini menarik banget nih, karena kita akan bahas bagaimana dan seperti apa sih persyaratan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Dan tentunya saya langsung akan dibahas oleh Bintara Administrasi Personelia Kodim 0303 Bengkalis. Kini sudah hadir di hadapan saya Seka Karizal. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar sehat, baik, dan juga jangan lupa tetap semangat. Alhamdulillah, dan kami juga berterima kasih Pak karena sudah menghadiri podcast pada pagi hari ini. Ngomong-ngomong Pak, sebelumnya Bapak menjadi tentara seperti ini, saya mau bertanya Pak, untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, apa saja Bapak siapkan untuk menggapai cita-cita Bapak sebagai sekarang ini? Ya baik, jadi untuk persiapan-persiapan yang harus kita siapkan untuk menggapai cita-cita, khususnya menjadi prajurit Angkatan Darat ya, menjadi prajurit Angkatan Darat, kita harus mempersiapkan pertama itu fisik, kita mempersiapkan mental, psikologis, kesehatan, dan juga kita tidak lupa beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena sesuatu yang ingin kita gapai, kita harus berusaha dan kita harus beribadah ya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan fisik ya. Di zaman sekarang ini untuk pengetahuan ya, untuk menjadi seorang prajurit, khususnya penyiapan fisik, sudah banyak kita temui ya di informasi-informasi media sosial, dari YouTube. Kita bisa melihat teknik-teknik push up ya, teknik-teknik pull up, teknik renang ya. Di situ juga ada, bisa kita mempelajari psikotes, bisa dari media sosial ya. Jadi saya rasa untuk di zaman sekarang ini, untuk mencari informasi, untuk menyiapkan fisik khususnya untuk menjadi prajurit TNI AD mungkin sangatlah mudah ya untuk di zaman sekarang ini ya. Jadi persiapan itu jauh hari harus kita siapkan ya. Jangan sampai kita di situ kita mau seleksi baru kita menyiapkan fisik ya, itu sama saja nol ya, kita tidak menyiapkan sesuatu gitu. Jadi kita sudah kalah sebelum berperang gitu loh ya. Jadi sebelum berperang kita sudah kalah. Nah, jadi jauh-jauh hari kita harus siapkan ya. Pertama kita harus menjaga pola hidup sehat ya, itu harus penting, itu pola hidup sehat ya. Karena kita di sini cita-cita menjadi seorang prajurit ya. Jangan sampai kita perilaku kita yang kita lakukan membuat apa yang kita cita-citakan itu terhalang ya. Itulah, jadi itu persiapan-persiapan yang harus kita siapkan untuk menjadi seorang prajurit. Terima kasih. Baik Pak, sebelumnya nih Pak, dengar-dengar kalau kita ketahui ini persyaratan untuk umur prajurit ini 22 tahun, tapi baru-baru ini ada 24 tahun Pak usianya. Bagaimana tuh Pak? Jadi informasi yang beredar saat ini, usia berubah menjadi 24 tahun itu adalah benar ya. Jadi yang usia semula 22 tahun ya, pada saat saya seleksi itu batas usia 22 tahun ya. Tapi di tahun 2025 ini menjadi 24 tahun. Nah, di situ perubahan ini karena batas pensiun prajurit ya, batas pensiun prajurit yang sebelumnya 53 tahun menjadi 54 tahun. Nah, jadi untuk batas usia rekrutmen prajurit ditambah menjadi 24 tahun, dan itu sudah direvisi pada Undang-Undang TNI tahun 2024 nomor 34 tahun 2024 ya, sudah direvisi di Undang-Undang TNI. Kemudian tidak hanya di batas usia yang berubah ya di tahun 2025 ini, termasuk juga di situ perubahan pada tinggi badan ya. Pada tinggi badan sebelumnya Cata PK tinggi badan itu 163 cm ya. Di tahun ini berubah menjadi 158 cm. Jadi pada kesempatan tahun ini 2025 ini sangat luas ya, begitu luas untuk bagi pemuda-pemudi Indonesia ya, khususnya di sini wilayah Kabupaten Bengkalis ya, untuk menjadi seorang prajurit ataupun bergabung di prajurit TNI AD ya. Dengan penambahan usia dan pengurangan tinggi badan, persyaratan-persyaratan seperti itu
menjadi peluang peluang besar untuk menjadi bergabung di prajurit Angkatan Darat. Dan juga informasi tersebut diinformasikan secara transparan secara transparan. Di situ diinformasikan juga di website resmi rekrutmen TNI AD di situ. Jadi tidak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan informasi tersebut Jadi bagi pemuda-pemudi yang ingin bergabung di TNI AD TNI Angkatan Darat, apabila pada saat menjalani tahap seleksi ataupun pendaftaran terdapat kendala di situ, bisa langsung datang ke Kodim 0303 Bengkalis. Di sini kami siap untuk melayani dan menjelaskan apa yang kurang daripada yang tidak jelas pada saat pendaftaran. Dan juga bisa langsung ke koramil-koramil terdekat bisa langsung koramil-koramil terdekat. Dan juga di nomor pengaduan melalui WhatsApp pengaduan di nomor 0813 1050074 Di situ adik-adik semua bisa langsung melapor di situ ataupun bertanya di nomor pengaduan yang kurang jelas. Jadi pada tahun 2025 ini begitu luas luas harapan untuk menjadi seorang prajurit bergabung di TNI Angkatan Darat. Baik, terima kasih Pak. Apakah ada pesan-pesan nih buat generasi muda Indonesia, khususnya wilayah Kabupaten Bengkalis? Jadi pesan-pesan kami untuk pemuda-pemudi Indonesia, khususnya Kabupaten Bengkalis yang ingin bergabung di prajurit TNI Angkatan Darat itu adalah gratis Jadi menjadi seorang prajurit itu adalah gratis dan tidak dipungut biaya sepersen pun, mulai dari tahap seleksi, pendaftaran sampai dengan pendidikan, dan pendidikan itu sudah ditanggung oleh negara jadi saya ulangi, untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu adalah gratis, tidak dipungut biaya sepersen pun Jadi pesan kami bagi pemuda-pemudi Indonesia yang ingin bergabung, siapkan fisik dan mental dari sekarang dan jangan lupa beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ingin dicita-citakan semoga tercapai Kemudian jaga pola hidup sehat, jangan sampai kalah sebelum berperang jangan sampai kalah sebelum berperang. Jadi siapkanlah jauh-jauh hari apabila ingin menggapai sesuatu. Itu saja pesan-pesan saya pada pemuda Indonesia. Terima kasih Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi pemuda-pemudi Indonesia, khususnya wilayah Kabupaten Bengkalis. Terakhir nih Pak, TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju.